Ya, saya mulai dulu aja ya, karena ini juga ujungnya saya tadi tidak beli. Coba saya pakai dua akun saja, saya coba daripada beli. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Ada Wardah, ada Gina, ada Tiffany, ada Khadijah, ada Dina. Tiffany dua ini, dua apa namanya? Dua gadget. Nggih, Pak, ini tadi satunya kan masuk di laptop tapi error, masih muter terus. Oke, ya. Satu aja nanti Evan, Evan apa namanya kuotanya. Kalau pakai kuota sih, kalau pakai uang kan apa-apa. Oke, Pak, langsung saja. Ya, oke langsung saja. Ini materinya apa? Number sen ya. Nggih, Pernah dengar number sen? Wardah, Dina, Khadijah, Dipani, Dipani. belum pernah. Oh, belum pernah. Belum. Oke, belum ya. Oke, kalau belum belum Pak. pernah, saya saya kasih clue biar pernah. Kita coba menggunakan number set. Ini, saya minta tolong dikerjakan dalam waktu 10 detik. 1818 dibagi 6. Berapa kira-kira? Apa kompak? 303. 303, Pak. Cara ininya gimana? Mungkin ada yang bisa ini. Wardah bisa dibuktikan gimana? Saya kasih ini ya. Apa bisa Kalau ini? saya pakai HP biasa Pak. Oke, bisa diperagakan nggak porotapiknya gimana? Kan bisa berbagi ya ini kalau nggak salah. Nah, gimana porotapiknya? Ini saya peragakan. Ya wes, silakan. Bisa Wardah? Ini saya melanjutkan. Wes, saya dipandu aja. Ini gimana? 6 dikali berapa? Sebentar Pak, saya bingung coret-coretnya Pak. Eh, saya saja yang coret-coret. Sama ceng apa? Mendikte saya. Gimana? Nggih, Ini diisi berapa? 18 bagi 6 itu 3. 3. Oke, terus 3 kali 6 itu 18. Ditaruh 18. Oke. bawahnya, dikurangi Hmm. 0. Oh, terus. Kemudian satu, satu itu turun ke bawah. Eh, 8-nya itu kan satu turun. bagi 6 nggak, 8-nya juga turun. Terus. 18 bagi 6 itu kan juga 3. Tapi nggak mungkin Pak kalau 33 itu kan. Jadinya itu, Ayo. Ayo. Kan katanya 303. Masa iki apa? nggih, Jadi gimana? kalau 33 itu kan nggak mungkin. Jadi sepertinya itu tengahnya itu ditambahin 0 Pak. Oke, Nolnya oke, oke. ditaruh di atas, Pak. Nolnya Apa, itu apa, apa? ditaruh di atas. Di atas Nolnya sini. ditaruh di atas. Ini. Oke. Khadijah, Khadijah. Bisa memperbaiki satunya Wardah, Bi. Mungkin Gimana, itu gimana? yang 18 dikurangi 18 kan 0. Nah, nolnya itu Hmm. taruh di tengah-tengah. Nolnya suruh ke tengah-tengah mana? Ada teman yang lainnya bisa bantu. Siapa? Monggo. Gimana? Metodenya. Kalau misalnya langsung 181-nya dibagi 6 gimana, Pak?
apa 181 bagi 6. Berarti sama nih. Ya, Eh, biasanya kalau ngajarnya adik-adik itu gimana? Kalau misalkan ternyata kasusnya seperti ini nggak konsisten, kan berarti kan bagaimana? Nah, namanya matematika kan harapannya kita konsisten ya. Ya, memang ada. Ini kok kenapa seperti ini? Cara paling cepat adalah bisa kayak seperti ini. 1800 1818 kan bisa seperti ini toh. Ya, boleh ya? Boleh ya? Boleh. Hingga 1800 Iya. dibagi 6 tambah 18 dibagi, oh ya enggak apa-apa, silakan. Luang saja. Nah, 1800 bagi 6 kan 300. Ini 3. Ya sudah 300 juga. Itu ya. Oh, nggih, Pak. Itu kadang Paham saya ya. kalau ngelesi juga menemukan seperti itu kadang juga bingung, Pak. Jadi saya kira ya Nah, ditambahin nol gitu aja. ada memang kalau pakai cara ini boleh. Tapi ya khusus yang ini kita harus konsisten bahwasanya ngambil itu harus misalkan kan ini satu kan si. Nah, biar konsisten ya kita ya. Ini satu kan nggak bisa dibagi 8 ikut, maka tiga. Eh, Kalau misalkan ini nggak bisa dibagi, kayak ini ya contohnya, wes bikin nol, ambil satu. Kayak ini tadi satu nggak bisa dibagi ngambil 8, nol ngambil satu. Akan tetapi ini kan nggak bisa dibagi lagi. Kita nggak boleh ngambil angka 8 lagi, turun lagi, karena cukup cuma satu kali ngambil. Jadi konsisten satu kali ngambil. Dia satu kali ngambil. Kalau nggak bisa ya udah nol. Nol kali ini nol. Nah ini satu satu nggak bisa satu kali ngambil. Nah, satu kali aja. Di tiga jadi 18. Seperti itu. Jadi satu kali ngambil dari atas. oh, nggih, Pak. Terima kasih. Baru tahu saya. Oke, siap. Ini nomor set. Makanya sangat penting ya. Satu lagi ada lagi. Nah, itu sabar. Yang ini, saya minta tolong ya. Bisa minta tolong segera? Oke, mungkin 10 detik deh. Kalau sudah bisa passion atau di kolom komentar. Berapa? Ayo, bahasa program. Ini ya, apa bersusun biasa? Ada yang udah punya ide? Ya Pak Nek.
Dina, gimana caranya, Din? Dina? Oke. Miftahul Solihah, gimana caranya ini? Baru masuk, Pak. Jenengan Oh, tadi sudah belum. menjelaskan. Oke, sing baru baru masuk yo. Siap. Apa lagi? Okta gimana Okta caranya? Gimana Okta caranya? Atau Divani? Gimana? Dikalikan susun biasa, Pak, kalau saya. Siap. Susun biasa. Ada yang punya cara lain? Kalau saya tak buat gini, lebih cepat. Nah, lebih cepat. Hasilnya 90604. Gimana ini? Ada yang bisa menjelaskan kok bisa caranya begini? Pakai rumus yang mana? Ini pakai itu loh Pak, kuadrat itu loh Pak. Apa? Nah, 98 ya, itu kan betul. dijadikan 100 kurangi 2 dikali 100 kurangi 2 itu sama dengan 100 kurangi 2 kuadrat itu. Jadinya Iya. 100 kuadrat dan 2 Min, kali 100 itu min 2 nggih, kali 100 2 kali kuadrat 100 tambah 4. nggih, Nah, kemudian itu. tambah 2 kuadrat. Tadi kepikiran nggak Wardah pakai cara ini? Boten. Hmm. Tak apa-apa. Ayo. Lagi. Yang ini. Monggo. Berapa? Berapa? 100 ya? Nggih Pak, 100. Caranya gimana? Bisa pakai pemfaktoran itu Pak, yang A kuadrat min B Nah, betul. kuadrat itu sama Betul, betul, betul. Berarti 26 ditambah 24 26 kali tambah 24 kali 26 26 kurangi kurangi. 24. Nah, ini bisa lebih cepat toh. Nah, Nggih, jadinya itu. 50 kali 2. Ya, itu jadinya. Oke. Oke. Jadi itu semua yang sampai tadi ketika tak tanya-tanya itu adalah kita pakai number set. Terus apa itu number set? Oke. Number set adalah ini. Saya pakai jurnal saja ya. Oke. Number set adalah ini. Yang mana memang berkaitan dengan bilangan. Maksudnya berkaitan bilangan adalah kita orang itu kalau siswa itu nomor persennya bagus, dia tuh peka terhadap bilangan, bisa menghubungkan, bisa mengoperasikan, bisa mengolah bilangan, hingga bilangan itu dioperasikan dengan mudah.
itu ya. Jadi dia bisa melakukan operasi, bisa melakukan estimasi perhitungan dengan lebih cepat daripada yang lain. Itu kalau yang number set-nya bagus. Karena memang number set itu kemampuan berpikir kreatif. Jadi kalau number-nya bagus, dia kreatif, lebih fleksibel. Maksudnya fleksibel itu memiliki cara-cara yang berbeda dan bisa dikatakan lebih cepat. Tuh, tidak prosedural, tidak harus ya, bukan bukan nggak prosedural, tapi tidak harus prosedural seperti itu. Dan nomor set itu kalau dikembangkan itu dapat mencerdaskan, mendukung kecerdasan memang. Nah, itu maksudnya gimana? Nanti kalau misalkan nomor setnya bagus di dalam memecahkan masalah, yang penting adalah dia itu paham terkait tentang masalah, tinggal nanti mengoperasikan strateginya seperti apa dia lebih paham. Ya, dia tahu strategi apa yang lebih mudah seperti itu. Ya, itu 6%. Ini kalau dari jurnal satunya. Kalau jurnal satunya lagi, ya, 6%. 6%. Tapi memang gini, awal-awal ini kemampuan operasi sih. Banyak kan operasi atau kaitannya dengan berhitung biasanya memang rendah. Rendahnya bagaimana sudah bisa terlihat. Coba ketika PPL, bagaimana siswa SMK atau SMK, apakah masih ada yang masih bingung perhitungan? Mungkin perhitungan seperti ini, 20. Ini, min 120 tambah 200. Ada yang masih bingung nggak? Siswa SMK, SMA? Atau mungkin ini Ih, Masih bingung, Pak. masih Masih ada bingung yang ya? bingung, Mbak. Nah, ini, apalagi kayak begini. Nah, strateginya gimana ketika sampean memahamkan kepada siswa yang SMA, SMK? Apa? Coba. Kemarin ketika kalau PPL kan saya pasti itu, menemui. Ya, gimana Wardah? kalau saya biasanya kan saya ajarin kayak yang pertama itu nggih Pak. Kalau negatif itu anggap aja sebagai hutang gitu, yang positif anggap sebagai uang pean gitu. Oke, strateginya itu mungkin utang karena kalau aplikasi duit gampang mungkin ya lebih mudah ya. Nggih. Boleh, 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 boleh. Ada yang lain strateginya selain itu? Yang lain, monggo. Oke. Mungkin ada yang masih min kali min apa Nana plus. Ya itu ya. Ya, benar ya. Iya, Pak, biasanya. Kalau yang atas Biasanya ini itu sudah. kalau Hmm? Kenapa? Monggo silakan biasanya Mustafa. itu kalau minus apa kalau hutang sama hutang itu ya, Pak. Kadang minus dikali minus sama minus ditambah minus itu mereka masih bingung. Kalau yang atas ini kan bisa strateginya bisa pakai komutatif ya. Jadi 40. Kalau yang bawah beda lagi gimana caranya? Oke. Saran saya, caranya ya udah terserah yang penting ini. Kalau saya sih tidak harus membatasi, harus begitu ya. Yang penting siswanya cara garis besar kebanyakan siswa itu paham. Monggo. Lagi mereka paham. Kalau misalkan memang tapi saran saya karena juga anak-anak itu kan bermacam-macam. Bermacam-macam gimana? Ya udah kita dekati dengan dunianya ya. Oke, next. Itu 6%. Jadi memang penting mulai dari kecil. 6% itu pentingnya memang dari kecil. Kalau di sini didefinisikan apa 6% itu? Kalau di sini didefinisikan sebagai ini kemampuan untuk memahami bilangan secara logika matematika. Sekali lagi memang
ketika memahami perkataan suatu bilangan kreatif itu numbers kan ya itu ya. Terkait tentang numbers kalau kita ngomong kapan orang itu bisa dikatakan, kapan ukuran orang itu dikatakan numbersnya bagus. Nah, ukuran itu kita bisa melihat dari indikator. Indikator number itu bermacam-macam. Jadi indikator atau ukuran macam-macam. Ada yang indikator kalau menurut ini siapa ini McIntosh Race ini pengetahuan kecakapan terhadap bilangan, pengetahuan kecakapan operasi. Ada yang menurut Siswono. Siswono itu kelihatannya seperti dosen saya ya. Tatak US Siswono, bentar ya, tak lihat ya. Oh enggak ya? Enggak, berarti bukan. Kalau kata Siswono ini adalah ini, baca berpikir, eksplorasi, memilih strategi. Oke, maksudnya gimana? Seperti ini, membaca berpikir itu adalah eh, pekaan terhadap ini keteraturan bilangan, menemukan cara yang berbeda. Gitu. Ini indikator. Jadi indikatornya ini, maksudnya apa indikator ini? Jadi ketika kita ingin mengetahui bahwasanya orang itu namanya bagus, kita harus tahu mendeskripsikan ini yang ditemukan dalam penyelesaian soal. Jadi kalau misalkan kita melakukan penelitian, memang kita wajib ukuran apa untuk 6%, kita wajib menentukan ini. Baru kalau kita sudah buat soal, kemudian diuji cobakan, kalau sudah ngambil data, nanti kita mendeskripsikan bagaimana kemampuan siswa per indikatornya. Itu. Itu nanti kalau kita melakukan satu penelitian. Contohnya ini, membaca dan berpikir. Kalau tadi katanya membaca dan berpikir itu ini indikatornya. Kalau indikatornya orangnya di dalam memecah masalah adalah ini. Mengidentifikasi informasi unsur-unsur yang ada, menjelaskan kosakata. Apakah ada di sini? Unsur-unsur kosakata, apakah ada? Nah, ini dari tulisan siswa masih belum terlihat. Bisa jadi belum terlihat. Maka dari itu ada namanya wawancara untuk memperdalam. Memperdalam apa? Memperdalam indikator ini per indikator. Ya, wawancaranya ini. Apa yang kamu ketika membaca soal saya paham ini. Informasinya ini. Dari penyelesaian sama ini, bagaimana siswanya? Oh, ternyata siswanya itu dapat menjelaskan masalah, istilah masalah dengan tepat, dapat mengidentifikasi masalah secara rinci. Apakah masuk di sini? Nah, ini. Jadi dia sudah terlihat ukurannya pada indikator satu ini. Membaca dan berpikir, yaitu indikatornya pakai yang ini di pemecahan masalah. Tentunya lagi, indikator kedua yaitu mengeksplorasi. Jawaban siswa ini. Kemudian dilakukan wawancara harusnya ya. Bagaimana kamu menggambarkan, bagaimana kamu mencatat ini, kamu menyusun informasi, jelaskan maksud. Dari sini terlihat bahwasanya bisa disimpulkan, dia bisa menyusun informasi, dia dapat menentukan langkah. Apakah sudah sesuai dengan indikator kedua? Ya, menyusun, menyajikan informasi, langkah. Nah, ini jadi digali. Kalau misalkan dari pekerjaan siswa itu nggak terlihat, perlu digali pakai wawancara. Perlu diketahui juga bahwasannya wawancara sama soalnya ini itu harus di expert review. Expert review adalah di review oleh para ahli atau namanya validasi. Itu sebenarnya kalau kita skalanya lebih tinggi itu nggak hanya validasi tapi ada tes namanya tes reliabilitas. Ada uji validitas dan reliabilitas. Pernah dengar itu? Reliabilitas, validitas, mata kuliah apa? Pernah tapi enggak statistika ada, Nah, Pak.
Tuh, iya, asesmen statistik ada, di evaluasi pembelajaran ada. Ini sudah mata kuliah seminar belum? Baru ini, Pak. Jalan. Oke, siap. Jadi ini bekalnya nanti. Kenapa saya minta untuk dari jurnal-jurnal sekaligus bekalnya nanti kalau sampean mau tertarik di number sen, bisa ngambil mata kuliah number sen, apa topik number sen. Seperti itu. Ya, tuh. Memilih strategi. Oh, apa namanya? Strateginya gini ketika SIM 75 dia pakai 45 tambah 30. Aturan sinus yang penjelasan. Oh, ternyata dia bisa menghubungkan hubungan antar bilangan bahwasanya 75 didapat dari 30 tambah 45. Dan ini. Jadi, apakah sudah sesuai dengan indikatornya? Ya, jadi indikator itu adalah kita coba menganalisa jawaban siswa kita ukur apakah memang ada indikator sudah tampak. Ini satu strategi itu 6% dan itu indikatornya. Indikatornya itu mau macam-macam banyak dari menurut para ahli. Kapan kita menggunakan ini? Kapan menggunakan ini? Pak, kapan kita menggunakan indikator yang punyanya ini? Kapan kita menggunakan indikator yang punyanya Krolik, Rutnik? Kapan kita yang lain? Nah, itu tergantung dari penelitiannya. Maksudnya apa? Yang sesuai. Jadi kalau kita itu menganalisis hasil studi pendahuluan, misal ternyata yang permasalahannya di sini. Jadi disesuaikan dengan peneliti, disesuaikan dengan penelitian itu. Kalau saya, misal 6%, saya ada soal, kemudian misalkan saya ada soal 6%, kemudian saya analisis, analisis untuk indikator ini, analisis indikator ini, indikator ini. Indikator menurut siapa yang paling bagus dan sesuai kalau menurut penelitian saya itu, ya, itulah indikator. Memang tidak mudah. Ya, memang kayak seperti ini kualitatif itu. Tapi malah kalau kualitatif lebih itu bisa digali lebih ya. Ya tidak hanya berarti sampai sini. Apalagi kalau kita juga sudah ngomong jurnal internasional, wah, udah banget. Ini tuh, itu terkait tantangan nomor persen, ya. Jadi nanti, ini tuh ini. Oh, teman saya. Oke, jadi gini, nanti adalah ketika presentasi. Hari ini kita presentasinya cukup 45 menit ya, 40 menit ya. Tidak apa-apa. Nanti minggu depan kita tambahkan minggu depannya saja. Jadi minggu depan nanti presentasi. Presentasinya adalah pakai hasil kajiannya yang sesuai kemarin. Itu di apa namanya? Pangkalan saja. Nggak usah pakai PPT. Ya. Setelah itu apa namanya? Setelah presentasi tanya jawab dan nanti mungkin jangan lupa ketika presentasi ditambahkan dari contoh soal dan contoh pekerjaan dari siswa itu. Kemudian nanti mungkin yang presentasi bisa nyari satu soal yang bagus. Misalkan 6%, saya mencari soal yang bagus 6%. Kemudian nanti saya berikan kepada teman-teman. Jadi nanti cari soal, Pak, berapa soalnya? Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, terserah. Sesuai kebutuhan. Nanti kasihkan teman-temannya. Ya, dikasihkan teman-teman, nanti dikerjakan teman-teman, nanti dikasih waktu. Mau gue dikasih waktu sehari, 2 hari, 3 hari, mau yang penting tidak sampai pada lebih dari 1 minggu. Ya, betul. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada yang ditanyakan ya? Oke. Jadi itu nanti kemudian yang bagian 6% itu nanti saya buat makalah sendiri. Nanti saya yang bagian 6% untuk di bukunya nanti. Yang bagian yang lain itu nanti sampai yang sesuai kesepakatan kemarin. Dan ini
silakan dibuat makalah, nanti disesuaikan di akhir, disesuaikan menjadi buku. Nanti saya berikan contoh untuk gayanya. Oke. Ada yang tanyakan? Belum, Pak. Oke, itu sudah ada bayangan judulnya nanti. Sempronya ini kemarin ketemu pertemuannya bagaimana? Apa yang dibahas? Seminar proposalnya. Masih mereview Sem- jurnal, Pak. Oke, ini jurnal internasional ya. Iya, cinta. Kita. Oke. Masih belum nemu-nemu ya. Barangkali gini, kemudian apa namanya nanti harapan saya, barangkali ketika baca-baca juga itu tertarik, silakan digali lebih. Kemudian nanti syukur-syukur bisa apa namanya, meskipun kita sambil nunggu dibagi dosen pembimbingnya gimana. Kemudian nanti sampai konsultasi terkait tentang soal yang akan digunakan studi pendahuluan di sekolah PPL, mumpung masih PPL. Dan nanti untuk penelitiannya bisa dilakukan di sekolah PPL dulu kalau memang itu sesuai seperti itu. Oke, ada yang tanyakan? Nah, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ini nanti saya upload di YouTube karena ini saya pakai akun gratis. Kalau minggu depan coba ketika presentasi saya belikan. Tuh. Mungkin dari itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.